Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Meiti Grace Nur Hakim Timomor yang saat ini bertugas di Jemaat Immanuel Majene, Sulawesi Barat. Sebelum kita beraktivitas, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saat ini terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri anugerah-Mu ya Tuhan, khususnya di hari baru ini. Ketika Engkau menganugerahkan kami nafas kehidupan yang baru. Ketika Engkau boleh membangunkan kami untuk kembali beraktivitas. Namun sebelum kami melakukan segala gumul juang kami hari ini, kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi kekuatan baru untuk berjuang, menjalankan kehidupan kami demi memuliakan Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus firman yang hidup, kami memohon doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-11 menyatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika pandemi COVID-19 merusak tatanan hidup kita sebelumnya, jemaat di Immanuel Majene, khususnya anak-anak, mereka mulai mengalami kejenuhan. Aktivitas mereka menjadi terbatas. Dan karena itu mulai menjadi uring-uringan. Menjadi anak yang temperamen, tidak sabaran, gampang marah. Nah, ketika ibu-ibu mereka mulai mencari kesibukan dengan bercocok tanam, ada yang menanam bunga, ada yang menanam sayur. Anak-anak ini saya ajak untuk memelihara ikan. Namun ikan itu harus ikan hasil pancingan. Kemudian mereka bawa pulang, lalu dipelihara. Ternyata ajakan memancing ini melatih anak-anak di Immanuel Majene menjadi lebih sabar, lebih telaten. Tidak hanya itu Bapak Ibu, mereka pun mulai belajar menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Mereka bersemangat untuk memelihara, merawat, menjaga dengan baik ikan-ikan yang mereka sudah dapat, supaya semakin besar dan akhirnya bertambah banyak. Lalu tentunya berguna untuk bisa digoreng,
dan dimakan. Nah, menghargai kehidupan inilah yang Tuhan Allah nyatakan melalui peristiwa air bah. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian di awal-awal, Allah memulai penciptaan dan melihat semua yang diciptakannya adalah baik. Dia menciptakan segala sesuatunya untuk memberi kehidupan yang baik untuk manusia. Namun Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apa yang baik yang Tuhan Allah ciptakan karena ketamakan, karena egois, karena nafsu, akhirnya dirusak oleh manusia. Yang baik menjadi hancur. Karena itulah Allah murka dan memberi hukuman dengan mendatangkan air bah. Dikisahkan hanya Nuh, keturunannya, serta binatang-binatang pilihan Tuhan yang terselamatkan pada waktu itu. Merekalah yang memperoleh pengasihan Allah. Bumi kemudian diperbaharui sehingga Nuh dan keturunannya serta seisi bahtera mendapat mandat yang baru. Sebagaimana yang di awal ketika Kejadian manusia diciptakan pertama, mereka diberi mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Maka ketika bumi diperbaharui oleh Allah, Nuh mendapat mandat itu untuk beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi. Harapannya ketika mandat itu diberikan kepada Nuh adalah agar manusia yang Tuhan kasihi ini hidup di bumi yang baru dan menghargai kesempatan yang Allah berikan melalui janji yang diikatnya dengan Nuh. Situ pun Allah menjamin kehidupan Nuh, kehidupan keturunannya, serta segala isi bahtera. Ia tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air. Ia menjaga dan memelihara kelangsungan hidup Nuh dan alam semesta. Itu janjinya, supaya yang baik yang sudah diberkati Allah itu memenuhi bumi dan menghargai kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Nah, sebagai bentuk syukur atas pemeliharaan Allah, atas kesetiaan Allah, atas pengasihan Allah, Nuh tetap setia dan taat pada kehendak Allah. Menjadi manusia yang berkomitmen menjalankan perintah Allah. Di saat ini pun Bapak Ibu yang kekasih, juga saudara-saudara, keberadaan kita di tengah-tengah situasi seperti ini hendak menyuarakan kepada dunia tentang kuasa Allah dalam janjinya yang terus-menerus memelihara kehidupan kita. Walaupun kita terus berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, tetapi pemeliharaan Tuhan selalu ada dan sungguh nyata. Kita masih dapat bernafas, kita masih dibangunkan di hari ini, kita masih bisa bergerak. Itu adalah bentuk dari pemeliharaan Tuhan. Karena itu, mari hargai
pemeliharaan Tuhan dengan hidup berguna demi kemuliaan namanya. Setiap karunia dan talenta yang Bapak, Ibu, dan saya miliki, biarlah itu menjadi berkat untuk banyak orang di luar sana. Bahkan senyum Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, itu pun menjadi berkat. Sebagaimana anak-anak di Immanuel Majene, mereka belajar menghargai, mereka belajar memelihara kehidupan, mereka belajar menjaga apa yang sudah diberikan kepada mereka. Kiranya kita pun sanggup untuk menyatakannya dalam perjuangan hidup kita saat ini, sehingga tidak ada lagi kebinasaan, tetapi puji-pujianlah yang terus dinyatakan. Kiranya hidup kita bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya karunia yang Bapak, Ibu, dan saya miliki terus berguna untuk menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman. Ajarlah kami walaupun kecil, tetapi kami berguna untuk kemuliaan Tuhan. Ajarlah kami menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga berkat yang Tuhan beri terus tersalurkan bagi dunia ini. Hidup dan kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai langkah juang kami hari ini untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pemerintah bangsa dan negara kami pun boleh bekerja dengan baik, sehingga apa yang kami perjuangkan pun untuk kemuliaan Tuhan boleh nyata. Ini doa kami Bapa. Seluruh aktivitas kami pertaruhkan dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Tetap sehat Bapak Ibu, dan teruslah berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi.